ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Mukmin sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sehat berkah mudah-mudahan ibu bapak. Hari ini tanggal 28 ya. 28 Zulqa'dah. 2 hari lagi kira-kira kita akan masuk bulan 1 hari lah ya. Masuk bulan Zulhijjah. Kalau nggak salah hari Senin tanggal 1. Senin, Selasa, Rebo. Berarti Rebo tanggal 10 kan? Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada satu ayat yang belum dibahas dari 3 ayat Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telah kami berikan kepadamu Muhammad surat Al-Kautsar Pak ya. Al-Kautsar, nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak, anugerah yang banyak. Fasholli, maka salatlah li rabbika, ikhlas karena Tuhanmu. Kita udah bahas ini. Wanhar, dan sembelihlah kurbanmu, siaplah berkurban. Di ujung ayat itu, di ujung surat itu ayatnya inna syani'aka wal abtar. Orang yang membenci mula Muhammad yang bakal terputus dari rahmat Allah. Karena Rasulullah SAW pada saat meninggal anaknya digosipkan macam-macam orang jahiliyah itu. Oh, masa anak Muhammad meninggal masih bayi, anak yang sangat disayangi. Masa anak Nabi gitu ya. Anak Nabi kok meninggal? Mestinya anak Nabi itu kasep, benghar, pinter, cerdas gitu lah kira-kiranya, panjang umur gitu. Dalam pikiran orang kafir. Kan semua hidup skenario Allah, benar ya? Takdirkan Allah. Ibu juga pernah mikir gini mungkin ya Bu ya, kenapa Ustadz itu hidupnya susah aja bawaan. Padahal kan dia soleh, dia baik, dia banyak doa gitu ya Pak ya. Dia sholat duha terus-terusan. Kenapa susah? Justru anu beunghar teh nu tara duha. Anu beunghar teh nu jarang ke masjid cenah gitu. Allah tetapkan. Nah, pada saat itu orang kafir, orang Makkah menggosipkan itu di sosial media, Pak. Ramai kira-kira gitu. Muhammad dibenci sama Tuhannya. Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Muhammad sudah hampir tidak jadi nabi lagi nih, kira-kira gitu. Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar. Pembenci-pembencimu Muhammad yang terputus dari rahmat Allah. Merekalah yang terputus dari kasih sayang Allah. Kalaupun dikasih bengharna istidraj. Bengharnya semakin tersesat. Semakin tersesat. Ada orang yang sakitnya jarang, Pak. Makin tidak sakit, makin jauh dari masjid. Ada orang sehat itu makin jauh dari masjid. Kalau kita makan sakit, sehat, tetap ke masjid. Sekali-kali 3 hari di rumah sakit biasalah. Di opname. Atur nuhun. Ya, nuhun terus dipayon cenah Ustaz mah.
bawa apa, nyandak nyarira, bawa tumbler. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis nih, hadis sebuah cerita sebetulnya di sini. Di Riyadhus Shalihin 387 diberi nomornya. Wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah. Qala dakhaltu masjida Dimashq. Kata Abi Idris rahimahullah, aku pernah masuk ke masjid. Ini udah masa sahabat Pak ya. Rasul sudah tidak ada, beliau sudah berpulang. Masjid di Damsik, di Damaskus. Dimashq itu Damaskus. Fa idza fatan barraqus sanaya wa idzan nasu ma'ah. Waktu aku masuk ke masjid itu, masjid di Damaskus, tiba-tiba aku lihat di pojok masjid, di bagian depan tapi pojok, kira-kira di sini lah gitu. Fatan barraqus sanaya, ada seorang masih muda. Masih muda itu kira-kira umurnya 50 gitu ya Pak ya. 50 lah. Ini 50 beneran nih Pak. 50. Tolong dibantu Pak. Nah, ini bagian konsumsi ini luar biasa. Yang membuat semangat kita ngaji kan ini. Antara lain kan. Yang membuat pahala nambah tuh ini. Gayanya gaya bebas aja ya Pak RW ya, gaya bebas ya. Gaya bebas. Jadi bebas itu artinya silahkan Bapak sambil ngopi aja. Kan Ustadz mah nggak boleh. Nggak boleh kan, nggak usah disebutin ya Pak ya. Dan memang masa tuh lagi ngaji. Nah, aku lihat begitu masuk masjid ada setengah baya lah, kira-kira gitu. Fatan tuh setengah baya di depan sana. Berarti lebih muda dari beliau. Ada orang lebih muda dari saya, setengah baya, kira-kira 50 tahun usianya. Kira-kira barraqus sanaya, aku lihat dari kejauhan beliau tuh anak muda tuh yang masih belia itu lagi ngomong gitu, giginya kelihatan putih. Giginya putih, aku lihat lagi ngomong, lagi ceramah gitu. Wa idzan nasu ma'ahu, dan aku lihat bersamanya manusia banyak, halakoh kayak gini. Halakoh. Fa idza ikhtalafu fi syai', aku perhatikan, aku masuk, aku dekati. Apabila mereka berbeda pendapat tentang satu hal, maka ditanya kepada pemuda ini nih, nanya, dipertanyakan. Kalau dijawab selesai gitu Pak. Jadi dia nih kiai lah gitu. Asnaduhu ilaih, disandarkan segala persoalan yang ada pada beliau, kepada pemuda ini. Wasadaru an ra'yihi, semua berpegang sama pendapatnya. Fasa'altu anhu, aku nanya nih, kok orang pada ada di sampingnya, terus dia nanya, manggut-manggut, ditanya, putus persoalan tuh selesai Pak. Gak ada yang lalu penasaran gitu jadi kehente. Tapi semua dijawab selesai. Aku tanya, siapa orang muda ini? Ustadznya siapa ini? Kasep, pakai sorban putih, kopiah putih. Di Baitul Mu'min. Fakila, dijawablah. Siapa itu? Siapa gitu kira-kira. Dijawab fakila, dikatakan. Dijawab, hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dialah Mu'adz bin Jabal. Oh, ini sahabat Nabi Mu'adz. Ingatlah kita pada cerita ketika Rasul mengutus ke Yaman itu. Rasul memilih siapa sahabat yang diutus ke Yaman. Harus yang kuat fisiknya, harus yang pinter ilmunya, harus yang wawasannya luas, meskipun masih belia, masih muda. Dipilihnya Mu'adz bin Jabal. Suruhnya, diperintahkannya, diberi tugas misi mengajarkan Islam itu ke Yaman. Kalau ini ceritanya di Damaskus. Falamma kana minal ghad. Aku baru nanya gitu aja sampai selesai gitu. Pulang lah Pak.
Lalu begitu pulang ke rumah bilang gini, besok aku mau lebih awal datang. Ada pengajian katanya besok. Jadi rupanya tiap hari ngaji. Kan kalau di sini mah hari Sabtu sama... Oh tiap hari juga? Wah ini mirip nih sama di Damaskus ini. Pantas pinter-pinter semua ini tiap hari ngaji kita. Nah, kata Abi Idris Al-Khailani, besok aku mau lebih pagi lah. Pagi-pagi sekali. Sampai sebelumnya itu nanyakan dulu pada KM, ini kuncinya di siapa? Hajartu, aku datang Pak pagi-pagi besoknya. Jadi falam makana minal ghad, besoknya hajartu, aku terburu-buru datang lebih awal. Fawajadtuhu, ternyata aku masuk. Tapi Pak, memang belum ada siapa-siapa. Pemuda itu sudah di situ. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Dia mendahului aku dalam berpagi-pagi. Masya Allah, belum ada orang, dia orang pertama, aku orang kedua, kira-kira gitu. Padahal dia ngerasa tuh, aku mau jadi orang pertama. Berarti tanda apa nih cerita ini Pak? Soleh. Pinter, soleh, jadi tempat bertanya, luar biasa. Ya, di zaman Nabi aja beliau diutus, luar biasa. Wa wajadtuhu yusalli, aku lihat beliau sedang salat malam. Fantazartuhu hatta qada salatah. Aku tunggu sampai selesai dia salat. Pertanyaan saya, kira-kira Abi Idris Khawlaini ini salat enggak, Pak? Menurut saya salat. Jadi cuman di belakangnya salat. Jadi menunggunya sambil salat. Terus salat. Begitu selesai, tentu kalau begitu Pak, kira-kira nih tafsirnya. Lebih lama mana salatnya Pak antara Mu'adz bin Jabal dengan Abi Idris? Lebih lama Mu'adz. Sujudnya lebih lama karena dia mah nggak ada beban apa-apa. Kalau yang belakang kan ada beban mau nanya, bener ya Pak? Jadi nunggu, lihat dikit-dikit, lihat lagi, bisi selesai kan terus. Sebut saja sholatnya adalah tahiyatul masjid, sholat tahajud, dua-dua gitu ya Pak ya. Lalu sholat witir. Begitu selesai sholat witir Mu'adz bin Jabal, ini tentu lebih dulu selesainya nih, meskipun belakangan. Karena suratnya beda nih Pak, yang dibacanya. Kalau yang ini makan Al-Baqarah bagi 4. Ya, yang ini misalnya suratnya yang lebih pendek, juz 29. Begitu selesai, thumma ji'tuhu min qibali wajhihi, aku datang dari arah depannya. Jadi kalau kira-kira beliau kesini ngadepnya, beliau sholat di belakang, yang Abu Idris muter gitu ke depan. Aku datang dari depannya, memberi salam. Fasallamtu alaihi, aku beri salam, assalamualaikum. Thumma qultu, lalu dia ngaliuk gitu ke kanan, waalaikumsalam, telah jawab salam, ngelihat gitu Pak. Lalu aku bilang, summa qultu, aku bilang, wallahi inni la uhibbukallah, atau inni la uhibbuka lillah, bukan Allah, lillah, demi Allah aku sangat mencintaimu karena Allah. Diucapkan, wallahi inni la uhibbuka lillah, aku sangat mencintai karena Allah. Begitu aku lihat ke dalam hatinya, melihat orang soleh, masih muda, ditanya semua orang, rajin banget, luar biasa sholatnya. Aku mencintaimu karena Allah. Faqala Allah, dibilang gitu Pak, langsung dibilang Allah, benar karena Allah kau mencintai saya. Bukan karena punten, bukan karena lebih awal sholatnya, bukan karena ditanya orang, bukan karena pintar agama, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu Allah, demi Allah. Faqala Allah, tanya lagi, benar demi Allah? Berapa kali Pak? 3 kali Pak. Jadi kalau mau penasaran, mau sesungguhnya ya tanyanya 3 kali. Fakultu Allah, fa akhadhani bihabwati ridai,
Maka kemudian Mu'adz bin Jabal memegang ini nih ujung rida. Rida ini sorban. Sorbanku dipegang ujungnya. Lalu ditarik dikit sambil setengah deket. Wajahnya deket gitu Pak. Sambil lihat matanya. Matanya berbinar bahagia. Lalu bilang gini Mu'adz bin Jabal. Fa'akhadhani bihabwati ridai, dari ujungnya. Fajabadhani ilaihi, mendekatkan mukaku dengan mukanya dia. Faqala, lalu ngomong Mu'adz, abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah Anda karena aku dengar dulu dari Rasulullah langsung dari Rasulullah sallallahu. Yaqul qala Allah taala, kata Nabi, kata Rasul, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi, maka wajib mendapat cinta, mahabbah aku, kata Allah, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fi, dan orang-orang yang duduk bersama karena Allah, karena aku, kata Allah. Kayak kita kan pasti bukan karena snack, karena Allah. Wal mutazawirina fi, dan yang saling mengunjungi karena aku, kata Allah. Wal mutabazilina fi, saling menolong karena aku. 4 disebut sama Mu'adz bin Jabal, sabda Rasulullah SAW. Hadisnya hadis qudsi waktu didengarnya. Wajib mendapat mahabbah Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang duduk bareng-bareng karena Allah, orang yang saling mengunjungi karena Allah. Jadi saling mengunjungi itu maksudnya Pak, terus nanti beliau datang, begitu datang belakang, datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, muter gitu Pak. Itu tip pahalanya gede banget. Jadi bagusnya sih yang muda gitu ya, yang muda itu ngedeketi yang punten yang lebih tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Damang Pak. Tapi juga jangan dijawab ini, damang Pak. Ya katempona damang tuh. Satengeunah jawabna teh. Alhamdulillah sawangsul. Nah orang Sunda kan gitunya Pak ya. Alhamdulillah sawangsul, alhamdulillah sehat walafiat. Kamu lebih kasar deh, sehat. Ketempona kumaha aku didinya. Asa jadi musuh pisan. Alhamdulillah kita melaksanakan hadis ini. Betul Pak ya? Kita saling mencintai karena Allah, saling duduk bersama karena Allah, saling mengunjungi satu sama lain karena Allah. Paling kalau kita mendatangi teman-teman kita, salaman kan, pasti ada basa-basinya kan Pak. Assalamualaikum, lo basa-basi, kumaha damang. Wal mutabazilina fi, dan kalau ada yang sakit kita jadi tahu. Kemarin 3 hari di rumah sakit, kan jadi tahu. Kan karena taunya belakangan jadi nggak ngelongok gitu. Nah, coba Pak. Kira-kira kalau saling begini ada nggak yang membenci kayak inna syani'aka huwal abtar? Gak ada kan? Kenapa ada orang yang sehingga apa ya? Ada jadi suuzon, jadi apa lagi? Tidak. Ya, maklum kehidupan Pak ya, ada suka tidak suka. Tiba-tiba jarang silaturahim, jarang ketemu, saya mobilnya baru. Denza. Sebut aja lah mereknya, nggak apa-apa ya Pak ya. Yang listrik itu Pak. Nah, kira-kira kalau kurang harmoni hubungan anak, apa yang terjadi dalam pikiran itu? Kalau tidak lempeng Pak, itu miring. Di mananya itu? Wah, sehingga nama teluh ya. Nuduh teluh coba. Mana pegawai biasa aja mobilnya bagus ya. Nah misalnya. Kan gak bagus tuh Pak ya. Nah itu mulai itu masuk inna syani'ak. Rugi gak orang tuh yang sesama muslim gitu. Ini kalau yang zamannya hadis ayat ini kan inna syani'aka ini orang Mekah Pak, orang kafir. Tapi kan ini bisa terjadi sesama muslim membenci. Bukan ngedoain barakallahu lahu fih misalnya.
Semoga Allah memberkahi pada apa yang Allah berikan dengan rezekinya, dengan mobilnya, rumahnya, dengan istrinya yang baru. Karena habis meninggal 4 bulan yang lalu kan meninggal dunia istrinya, jadi kan ada nikah lagi. Jadi iya kita harus senang tuh. Wah, jangan gini. Gelis memajikan anak. Masa gitu goreng patut manehna. Ulah lah kan itu inna syani aka. Kalau dalam konteks surat ini Pak, itu selesai dengan kita jadi orang soleh yang baik Pak, husnuzon. Yang kedua, bebarengan itu nanti tuh pada saat Idul Adha, sholat bareng, saling mengunjungi, betul Pak ya? Sholatnya tuh bareng pagi-pagi itu, dengan berpakaian bagus-bagus semua. Jangan pakaian bagus, baju jeroan bagus, luaran bagus, pakai jas bagus, ucapannya nggak bagus. Nah, alus didenya jasna, jas di mana? Jadi asa keelehkeun Pak manehna teh jasna teh. Peda manehna teh meulina teh di Singapura. Di mana ari maneh boga jas leuwih alus ti jas urang cenah gitu. Padahal eta teh lagi Idul Adha, kuduna mah saling mengunjungi, saling mendoakan, jangan suudzon. Maka wanhar itu Pak jalannya kata ayat ini. Saling berbagilah kalian, saling berbagi apa? Kurbanmu, berkorbanlah saling berbagi. Yang kemarin kita bahas itu, sembelihlah kurbanmu itu. Nanti pertanyaannya tentang kurban nggak apa-apa, tapi kita bahasnya ini dulu. Jadi saling mencintai karena Allah dan saling bertemu karena Allah, saling mengunjungi, duduk bareng. Coba ada kalau sudah bermasyarakat gitu ya Pak ya. Meskipun kalau di beliau soleh ya, meskipun beliau misalnya gubernur, wali kota. Saya nggak cerita RW Pak ya, RW memang kerjaannya gubernur misalnya. Kalau dia datang tuh misalnya langsung, ayo apa yang bisa saya mana pesona kan gitu kira-kira Pak ya. Karena di situ jadi masyarakatnya. Aku di Jawa Barat gubernur, tapi aku di RW ini adalah warga. Aku punya waktu 1 jam sama-sama, ayo ngeretan tah. Duduk bareng karena Allah, bener Pak ya. Saling bertanya. Makin hormat nggak masyarakat Pak? Tuh. Kira-kira begitu. Aku menteri, begitu datang menteri itu ke kampung itu, ayo bareng. Nggak pengen semua, tapi singkil ya. Nah, singkil tuh gini Pak Roy. Apa tuh singkil tuh? Singkan lengan. Ayo bareng. Ayo. Mana pesona? Atau hebatnya bawa peso sorangan. Kan gitu terus tuh Pak. Merendahkan dirinya, rendahkan sayapnya. Set, kita sama. Set. Udah tuh Pak. Di situ mulai turun rahmat Allah, berkah Allah, pertolongan Allah, ridho Allah, mahabbatullah, cinta Allah turun ke situ. Set, berkah. Insyaallah. Karena momennya momen Idul Adha. Semua libur, semua ada menyiapkan waktu untuk di situ. Ayo bareng-bareng. Ya tentu kalau yang pejabat negara dia siapinnya 1 jam karena dia harus mengunjungi tempat-tempat lainnya Pak ya. Yang kita yang tidak ya kita terus sampai selesai di situ. Sampai selesai. Saya kira nanti kebayang Pak RW itu sampai beres jam 5 ya Pak ya. Lebih sampai selesai distribusi kan. Wah, kalau ada distribusi belum beres tuh masih belum tuntas kerjaan kan gitu. Kalau yang minta bagian yang orang yang menyembelih itu udah dibahas kemarin Pak RW. Ini mah kita bahas hadis ini aja. Wa an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu an qala Rasulullah SAW la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala,
Berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqata'u, jangan saling memutuskan hubungan. Saling. Wala tadabaru, jangan saling nonggongan. Apa nonggongannya? Jadi nanya. Saling menjauh. Kan kalau nonggongan ngejauh ya. Kalau saling berhadapan mendekat, begini menjauh. Wala tadabaru, jangan saling menduburkan, menonggongan, menjauhi, saling menjauhi. Wala tabagodu, jangan saling emosi, marah. Jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling menghasut. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4 tidak boleh. Taqata'u, saling memutuskan hubungan. Tadabaru, saling menjauh. Wala tabagodu, saling membenci. Wala tahasadu, saling hasud. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim marahan, tidak bertanya, saling menjauh, memutuskan silaturahim saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini hadisnya Pak yang tidak boleh itu. Jadi ngitung tuh. Ini bagian penjelasan dari inna syani'aka huwal abtar. Caranya adalah, jadi sisi sosial dari agama kita ini hubungannya dengan momentum Idul Adha. Jelas ya hadisnya. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal, kata Rasul, bagi seorang muslim yang berseteru, tidak bertanya, saling marahan kepada saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari, 3 malam. Kalau di sini disebutnya 3 malam. Salasilayalin, fauqa 3 layalin. Yaltaqiyan, mereka berjumpa. Fayuridu haza, tapi saling buang muka. Saling menghindar. Kebayang ya, di tempat sembelihan, nanti nyembelihnya di mana Pak? Di depan. Begitu dipasang ini ada yang masuk, begitu ningali masuk, ayah si eta balik ke dia. Eta tersadar megang peso ka ditu, ka arah itu, oh ka dieu kasih santai eta. Jadi asa sempit eta halaman bersegitu luas teh. Mangkaning masing-masing megang peso coba. Megang golok. Jadi kumaha atuh? Wa yu'ridu hadza, fa yu'ridu hadza, wa yu'ridu hadza. Ini ngabalieur, ieu ngabalieur, sama-sama gitu. Saling menjauh. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam, yang lebih baik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam. Lagi pada tegang-tegang itu, sini kan, kumaha ada mang? Alhamdulillah. Nah, ada dia karena didahului bilang alhamdulillah, bari teu nempo, teu naon cek urang teh, teu naon. Tapi gak ulah kieu begitu 3 kali kayak damang Kang. Tengah jawab wae damang. Geus tadi. Ayo are gelut. Kayak nambahan daging tuh jadinya. Bahaya tuh nambahan daging. Muttafaqun alaih. Ibu, kalau ke bapak pernah nggak marahan sampai nggak pada ngomong gitu 3 hari? Sering. Kesiksanya pas malam Jumat itu kumaha. Jadi asa malam Selasa jadinya. Begitu itu ada manfaatnya tuh, begitu terdengar dari masjid sebelah itu. Kok ada yang ngaji itu? Ini malam apa nih? Malam Jumat. Alah, malam Jumat ya. Apalagi sedang marah-marahan gitu. Alhamdulillah, langsung siapa yang memulai, dia yang pahalanya lebih gede. Langsung colek-colekan. Naon colek-colek. Gitu. Biasanya rada gengsi teh ibuna. Cek si ibuna teh, mau dibere. Keun we geus menta ieu cenah kitu.
Kalau nggak dikasih gitu malam Jumat, mungkin mau keluar bahaya bu. Kuncian heula pantona. Bisa keluar. Keluar kawin deui di luar bahaya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli itsnain wal khamis wa khamis. Tu'radu diperlihatkan, dilaporkan al-a'mal, amal kita, amal orang muslim fi kulli itsnain wa khamis, pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Tu'radu dilaporkan amal kita dalam satu pekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Ini hadis Pak, ini ada matanya Pak, ini riwayat Muslim Pak. Fayaghfirullahu likulli imri'in, Allah akan mengampuni bagi setiap orang muslim, seseorang muslim, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak melakukan syirik, illa mra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang tidak melakukan syirik itu ada yang saling marahan. Dari 300 orang di sini misalnya, semuanya tidak ada kemusyrikan, pada hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis, waktu dilaporkan amalnya dapat ampunan dari Allah semua, kecuali ada 2 orang yang saling marahan dia, masih ada sisa di hatinya. Kelihatannya sih Pak RW kelihatannya sih damang-damang aja gitu. Saya lihat bersama dia beli bubur juga barengan, sampai setengah jam dia ngantri bubur juga barengan, yang dia satu di depan satu di belakang tuh ngantri bubur, berarti udah baikan tuh. Padahal selama 1 jam itu Pak tepatanya ngantri bubur asa teu wawuh. Jadi cek orang teh ya geus hade geus alus. Kita kan nggak tahu hati orang, bener Pak ya? Siapa yang tahu hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka udah bebasin aja, bebasin. Jadi kata Rasulullah SAW, illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang di antara dia dan saudaranya itu ada apa? Di hatinya ada yang belum beres. Ada perseteruan. Fayaqul, Rasul bilangnya gini Pak. Rasul bilangnya gini. Utruku hadzaini hatta yastaliha. Keun. Rasul bilangnya gitu. Keun bae tinggalkeun. Utruku tuh tinggalkeun mereka berdua, keun bae. Jadi kita yang tadi kan 200 tuh Pak. Yang 198-nya kira-kira gitu Pak. Indit senal berdua dia di dalam tuh, gelut kira-kira begitu. Tapi kalau dia bawa peso 2 anak ulah disimpan di dalam galangan. Digelutkan. Maksudnya itu utruku, biar dia selesaikan masalahnya berdua. Jangan dulu bergabung bersama kami sebelum kamu selesaikan. Karena apa? Karena kebersihan Pak. Hubungan kita 200 orang itu Pak, komunitas 200 orang ahli masjid ini, itu tercemar dengan titik noda 2 orang yang hatinya belum beres. Kalau mata Rasulullah bisa ngelihat tuh Pak. Ini ada yang sareksek nih. Ini pasti ada yang hatinya nggak enak sama yang lain nih. Kata Rasul nih. Ini aku tahu. Aku pun tahu orangnya siapa. Wah gitu kalau sama Rasul. Kalau kita kan nggak tahu Pak, bener nggak? Tiba-tiba kenapa kumpulan kita ini jadi sareksek? Karena ada 1-2 orang yang masih belum selesai persoalan sosialnya. Utruku hadzaini hatta yastaliha. Biarin dia selesaikan masalahnya. Gak usah ikut campur. Kita udah tahu, mereka juga tahu, kita tahu. Biarin selesai. Pak selesaikan berdua Pak. Udah. Jalan bareng. Mau kemana? Mau makan bareng? Makan bareng. Nah kalau udah makan bareng bersaudara gitu Pak, kita makan bareng berdua nih Pak. Bapak kira-kira orang Sunda nih, saya orang Sunda aja. Bukan orang Sunda, orang yang tinggal di Sunda lah yang banyak. Karena banyak orang, ini kan bukan dari Garut semua kan? Dari Sumatera kan ada. Pak RW, saya yakin kalau saya
makan bareng sama Pak RW di warung misalnya. Pasti bukan warung kecil-kecilan kalau Pak RW ngajak saya kan. Nah, kira-kira yang bahasan yang stik-stik itu Pak RW. Kira-kira. Nah, makan bareng. Saya akan duluan, saya akan buat Pak RW itu senang. Lalu, oke Pak RW siap. Sebelum Pak RW bayar, saya bayar duluan. Pak RW bilang apa? Ustaz, Pak Mali, saya ngajak saya dibayarin. Kan gitu, kira-kira gitu Pak. Kira-kira nanti yang kedua kita makan lagi di Garut Pak RW. Pak RW udah bilang sebelum pesen Pak. Awas ya. Kasir, nanti kalau Bapak itu mau bayar, jangan terima. Saya yang bayar. Ini kartu kreditnya simpan di situ. Kira-kira begitu, benar Pak? Cerita ini bakal terjadi nggak begitu Pak? Bisa jadi Pak. Umumnya begitu. Jadi kalau sudah bersaudara tuh kayak gitu Pak. Gak ada kita perhitungan. Ya sudah. Kecuali kalau memang bekalnya, ayo kita touring ayo, tapi sekarang nanti BM ya, BM gitu. Itu biasanya kelas mahasiswa. Kalau kelas-kelas kita kan nggak begitu Pak. Kelas mahasiswa tuh BM, ya BM. Makannya bareng, tapi nanti ada sirkulir tuh. Kamu pesen apa tadi berapa kan gitu. Tapi tidak pada masyarakat enggak Pak. Kayak kita seneng bayarin Pak. Itu kita lihat di YouTube Pak ya. Kalau benar ceritanya nih Pak. Kayak di Pakistan nih Pak ya, di negara-negara Asia Timur ya, Asia Selatan. Kita lihat mereka tuh kalau kedatangan tamu apalagi dari luar negara yang sama Muslim Pak, wah semuanya dijamin tuh. Sok mau makan apa? Itu makanan istimewa. Gak usah bayar, Anda gak usah bayar. Yang punya rumah, saya sahibul bait. Ayo silakan. Makanan istimewa. Sahibul bait. Itu rukun sosial yang luar biasa dalam agama. Dan Allah jamin Pak. Allah jamin. Sedekah seperti itu dengan membangun sebuah rasa cinta kasih. Maka Rasul bilangnya apa? Tahabu. Tahadu itu salinglah memberi hadiah, maka kalian akan pasti saling mencintai. Salinglah beri hadiah maka saling mencintai. Kerja di Kabogoh nyawa segala dihadiahan. Ya ingat dulu bahwa itu para Kabogohan. Ya maklum kan masih ngerayu ini kira-kira berhasil ente kan gitu Pak. Segala naik angkot aja juga dipangku. Ya zaman naik angkot bahwa. Stum aja di stop Pak. Stop. Arek lewat di Kabogoh. Berani padahal borangan manehana. Tapi giliran ada orang yang dibela mah wanian apa di jalan juga. Jalan itu. Bapak dulu kan gitu. Waktu sama Kabogoh pan kalau lagi mau mentas jalan, nyebrang jalan lagi ramai gitu. Wow, itu teh ayo katanya, ayo jadi, berani Pak. Karena apa itu beraninya? Karena cinta. Nah sekarang cintanya karena Allah nih Pak, yang luar biasa. Kalau itu kan karena Kabogoh ya. Ya makanya nanti pas udah nikah mah kamu boga incu mah geus beda deui nyebrang sorangan. Kita nyebrang. Begitu hampir ketabrak teh, pakai mata nyebrang teh. Cek si ibu teh, lain diseberangkeun kalau kah nyarekan gitu. Berarti cintana baheula karena apa itu Pak RW? Karena body. Ayeuna geus ini cenah geus. Mereka sambar motor gitu nanaon kan bae. Lain urusan ulah kitu Pak RW. Ulah kitu. Enggak, itu mah ekstrimnya ngomong begitu Pak. Jadi kita ayeuna mah bekinya bener enggak? Karena mencintai karena Allah pada istri jadi bekinya ayeuna sok mama teh hayang naon mama. Moal dikuburkeun mama teh sebelum meninggal mama tuh.
diurus ku papa. Ceritanya Pak, kalau kita udah menikah 40 tahun, rata-rata lah ya, ada yang sakit salah satu darinya, stroke, ditinggalkan mual. Pasti mual Pak, mual. Saya bersumpah pasti mual. Jahat banget kalau ditinggalin, bener gak Pak? Enggak. Mual, ditungguan. Setia itu. Sok mama. Kunaon cerik wae mama teh. Bisa ditinggalkan ku papa, mama teh kusaha. Ma, demi Allah, mau ditinggalkan. Sawios aya randa di ditu, sawios. Keun bae da urusan batur eta. Saya selesai. Pasti fokus 100% Pak. Nggak ada ngaliak-ngaliak kecuali udah meninggal. Beda lagi kan urusannya, bener nggak? Nah udah meninggal mah atau setelah udah dikubur, iya ke seminggu mah geus beres. Seminggu. Kalau ibu-ibu nggak boleh seminggu, nggak bagus. Udah 3 tahun loh ya. Masya Allah. Itu jadi saksi. Itu kesolehan. Luar biasa. Itu diberi ganjaran setelah selesai ini semua. Selesainya bisa sembuh atau bisa terus begitu ya. Allah akan beri ganjaran dahsyat luar biasa. Dan buat apa lagi orang teh soal dunia malah ya Bu ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun. Surat Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20. I'lamu, ketahuilah, annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Hidup itu lima Allah sebutnya itu. La'ibun, permainan, wa lahwun, senda gurau, wa zinatun, hanya ngurus-ngurus perhiasan, wa takasurun fil amwal, wa tafakhurun bainakum, saling membangga-banggakan, wa takasurun fil amwal wal aulad, ngumpul-ngumpulin sukses anak dan harta. 5 doang kata Allah tuh. Kamasali goisin ajabal kufara nabatu, seperti air hujan turun dari langit. Lalu begitu turun pagi-paginya teh, Pak, itu bersenang ria atau pohon-pohonan tumbuh segar begitu. Sumaya hiju, nggak lama tuh Pak, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalau udah nggak ada hujan lagi, fatarahu musfarron, jadi mengering kuning. Sumaya hiju hutoma, kemudian hilang kehidupan dunia itu hilang. Tapi ujungnya apa Pak? Apakah selesai hilang kayak gitu aja? Enggak, kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Tersisa azab, udah nggak ada orangnya tapi ada azabnya. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Sebagian kena azab anu tidak soleh, nah kita ini yang soleh, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dapat ampunan, dapat keridhaan. Ujungnya apa ayat itu Pak? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan sebentar yang menipu banyak orang. Oke Pak ya. Nah, jadi kalau ada masalah Pak, dia lagi bertengkar aja, kita jadi, tadi saya baca ayatnya ya Bu ya, surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu yang rumah tangga ya. Nah ayat 35-nya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada perseteruan suami istri, dia harus dimediasi oleh perwakilan pihak laki-laki, perwakilan pihak perempuan. Kalau keduanya mau baik, mau islah, Allah akan beri jalan islah. Baik lagi itu Pak suami istri itu. Yurida islah yuwaffiqillah bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Allah tahu. Nah, bagaimana caranya? Ayat 36-nya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, itu nanti Bapak tugasnya itu baca itu, Ibu di rumah baca bareng bisa.
An-Nisa 34, 35, 36, 37. 4 ayat aja. Tadi saya baca di rakaat pertama. An-Nisa 34, 35, 36, 37. Itu ayat-ayat sosial mulai dari rumah tangga. Kalau terjadi gesekan-gesekan itu udah ada solusinya di situ. Udah ada solusinya. Luar biasa. Pernah jadi saya bahas di sini Pak ya. Jadi kalau ada yang begitu, sudah kita kasih modal, udah biarin dia selesaikan berdua. Jangan juga orang tua tuh sampai pengen selesai tuntas. Enggak, ada sisi-sisi suami istri anak kita itu yang sudah berumah tangga itu, selesaikan berdua. Jangan cengeng, selesaikan berdua. Ayo selesaikan berdua. Ini modalnya, ini ada. Pakai mobil papa, kamu keluar sekarang. Ayo, kamu keluar berdua, selesaikan persoalanmu. Kalau belum selesai, jangan pulang. Begitu Pak. Ini ongkosnya, ayo makan tempat yang enak sana. Gitu. Itu yang kata Nabi, utruku hadzaini hatta yastaliha. Tinggalkan dia berdua, biarin dia selesaikan masalahnya. Kayak gitu. Itu teh hadis pisan Pak, tuh lihat. Utruku hadzaini hatta yastaliha. Rawahu Muslim. Kata Nabi, biarin, tinggalkan dia berdua, selesaikan masalahnya. Nanti dia selesai. Saling gabruk Pak, betul enggak? Saling gabruk. Kira-kira kalau saling gabruk itu Pak, tiap malam tuh malam Jumat. Kalau tadi malam Jumat asa malam Selasa, bener nggak? Kalau sekarang tiap malam Jumat. Biar anak kecil nggak ngerti. Ya Pak ya, karena tiap malam Jumat. Ada anak kecil nggak sini? Nggak ada. Ini anak dewasa. Anaknya Ustadz. Nah, satu lagi Pak. Ini ancamannya. Satu lagi hadisnya kita baca. Ruwahu Abu Dawud bi isnad ala syartil Bukhari wa Muslim. Sanadnya dengan syarat Bukhari Muslim. Syaratnya sahih. Wa an Abi Hurairah. Bu, ini satu lagi bu hadisnya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim. Tidak halal bagi seorang muslim ayyah jura akhahu, marahan sama saudaranya, membenci saudaranya, membenci saudaranya, memutuskan hubungan dengan saudaranya, Allah ngomong gak enak sama saudaranya kayak tadi ya. Fauqa thalathin, di atas 3 hari. Faman hajaro fauqa thalathin famata. Siapa orang yang bermalah-marahan lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, dakhalan nar, masuk neraka. Berat. Kira-kira kalau saya nambahin aja kira-kira penjelasannya. Meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia puasa. Berarti, nah ini terakhir nih Pak. Berarti menjaga hubungan persaudaraan kebersamaan itu hukumnya apa? Wajib. Berbeda faham dibolehkan nggak dalam agama beda faham? Dibolehkan. Berbeda faham hal-hal furu'iyah. Jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Ini bahasnya klasik banget lah. Yang kami misalnya gara-gara satu tidak kunut, satu kunut, jadi saling membenci. Tidak boleh. Yang satu misalnya karena punya organisasinya di Muhammadiyah, satu organisasinya di NU. Ahlus sunnah itu Pak, ahlus sunnah prinsip itu cuma satu Pak. Cuma satu, ukurannya apa? Kalau dia masih satu kiblat sama kita, dia saudara kita, muslim. Kiblatnya sama enggak? Kalau lihat aja kiblatnya sama enggak? Dengan syahadat yang sama. Dia satu saudara kita. Tidak boleh dikafirkan. Gitu. Jadi teman-teman kita di Syiah, kiblatnya masih sholatnya ngadep ke Ka'bah enggak? Bapak tahu enggak ngadep ke Ka'bah enggak Pak? Kalau sudah enggak ngadep Ka'bah, boleh dia bukan sahabat kita. Kalau sholatnya dia masih ngadep Ka'bah, jadi jaga persaudaraanmu, kira-kira begitu. Nah sekarang Pak, wasilah-wasilahnya itu Allah kasih tuh Pak. Sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, bener Pak ya? Oke lah kalau dari 5 kali itu kita kan pada kerja nih Pak. Enggak 5 kali lah. Dari 5 tuh Pak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya Pak ya. Berapa yang kita bisa?
Maghrib, isya, subuh. Bisa ya Pak ya? Oke lah, zuhur, asar kita di luar. Maghrib, isya, subuh teh bisa ada di luar. Kalau enggak ternyata capek teing maghribnya suka masih kena di jalan, isya sama subuh. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang sholat isya berjamaah, dia sudah sholat setengah malam. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, lalu dia sholat subuh berjamaah, sholat dia sepanjang malam, padahal dia tidur 6 jam. Tapi dihitung oleh Allah dia sholat sepanjang malam. Dahsyat nggak Pak? Maksudnya apa? Apakah langsung sholat berjamaah gitu, langsung pada baralik gitu? Enggak. Ini saya ulang-ulang. Begitu sholat berjamaah itu, tunggulah dulu yang udah selesai duluan, tunggulah sebentar aja Pak. 2-3 menit ruginya kita Pak. Ada apa Pak? Enggak, nunggu itu Bapak dulu sebentar. Ada 2-3 menit. Kecuali darurat keluar. Bagus tuh Pak. Begitu datang mungkin beda-beda, tapi begitu pulang tuh dia bareng. Pak Kumar. Hanya berkata, hanya sesalaman. Rasul bilang sesalaman tuh mulia banget. Ngelihat wajahnya, lihat wajahnya. Kumah, gampang Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan enteng semua Pak ya masalah ya, mudah-mudahan. Cakap gak Pak? Ada nggak orang yang berjamaah datang berjamaah, lalu kita assalamualaikum warahmatullahi, balik, ada nggak Pak? Dia nggak dapat makna berjamaah Pak, bukan sampai di situ, bukan itu. Ada pesan lebih mulia, bersosial. Tunggu dulu, tapi tunggu dulu, klik dulu lihat, Pak. Thank you. Bari jemedu datang coba. Terus balik. Siap nih, siap. Nah, nanti momentum tahunannya adalah Idul Fitri sama Idul Adha. Mudah-mudahan. Ada ditanya nggak ada Pak RW? Nggak ada, beres. Jadi ini hanya penjelasan terusan bahwa dasar agama kita itu dibangun, diturunkan dari yang maha suci dengan kitab suci, dengan nabinya yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu membawa nilai-nilai suci yang luar biasa. Kadang-kadang kita yang mengotorinya ya Pak ya, dengan sikap, dengan hati, dengan perilaku, dengan egoisme. Ini karena itu Pak, egois segala macam. Rendahkan diri kita di hadapan teman-teman. Nggak ada Pak Menteri, nggak ada menteri mah di kantor, di rumah mah bukan. Kita teman, sahabat, tetanggaan. Jangan panggil saya menteri di rumah, panggillah Pak Edi. Kita kan nama aja. Siap begitu Pak. Itu kan artinya merendahkan dirinya, sayapnya. Ini memang dia menteri sih, memang menteri kan di Jakarta Pak. Kalau pulang ke rumah tuh dijagain segala macam. Enggak, dia bilang, sorry, jangan kau jaga, kau jauh-jauh aja sana lihatnya. Karena protokol, jauh-jauh aja. Aku sudah masuk perumahan, jangan lagi ada yang ganggu saya. Saya akan bersama masyarakat saya. Ya kalau lagi masyarakat yang lainnya lagi main pingpong, main apa gitu, ya ikutan. Bawa bed dia dari rumahnya. Ya ajudan dari jauh aja lihatnya Pak. Kayak gini dia. Mungkin dia mainnya hanya satu set, hanya satu itu. Hanya tetepakan, gak apa-apa. Itu rukunnya. Rendahkan, wahfid. Rendahkan sayapmu, rendahkan. Allah akan angkat nanti kalau kamu rendahkan. Kalau kamu rendahkan hatimu, rendahkan sikapmu di depan orang lain, Allah akan angkat dengan sendirinya. Hebat banget orang itu, pejabat negara tapi rendah hati banget. Bener ya Pak? Pak RW, Bapak Menteri tinggal di situ, mau pakai kaos RW berapa? 11. Warnanya apa tuh kaos RW? Oranye. Warna oranye. Kayak The Jack. Pakai dia. RW 011 RW 011. Padahal ya meskipun dia pakainya cuma 15 menit Pak, dia gabung set pakai itu Pak. Nanti di mobil dia buka lagi Pak. Itu merendahkan saya. Rukun bermasyarakat. Gak akan ada yang suuzon Pak. Husnuzon semuanya, benar Pak ya? Karena Allah lakukan itu semua. Apa sih kita sih? Semua manusia biasa aja sih, bukan apa-apa. Ini salah satu fungsi inna syani'aka huwal abtar dengan disyariatkannya fasholli li rabbika wanhar.
Jadi jangan sesalaman habis sholat, cuma sholat id doang. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya sama teh salaman lah pulangnya. Pulangnya salaman. Kalau bapak merasa, Pak itu tuh nggak ada hadisnya salaman habis sholat teh, ya di depan sana lah sholat salamannya. Di depan masjid sana. Kenapa? Udah hadisnya beda, momennya beda, nggak dihubungkan sama sholat, hubungannya sama berjamaah sesalaman. Luar biasa kata Nabi. Ya Pak ya. Saya kira sepakat semua ini. Sepakat semua. Iya. Udah, kalau nggak ada yang ditanya selesai. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.